Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini untuk sama-sama memulai kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Shalawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, Ibu Asmiarti SEI MSI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelum memulai persentase, izinkan kami kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Lisa Rehanatul Husna, sebagai pemateri pertama, didampingi dua teman saya lainnya, Sri Wulandari sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Khairul Arifin sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menyampaikan materi kami, yaitu Industri Keuangan Non-Bank. Langsung saja, saya sendiri sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi saya. A. Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB. Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkan guna kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB dalam istilah dahulunya disebut sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 38-4-1972 dengan tujuan ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia. Industri keuangan syariah terdiri dari industri keuangan bank dan industri keuangan non-bank. Pertumbuhan industri keuangan non-bank tidak sebaik pertumbuhan industri keuangan bank. Menurut Islamic Financial Stability Report atau IFSR 2014, kompetisi aset industri keuangan non-bank seperti misalnya asuransi, lembaga pembiayaan syariah, dan sebagainya bahkan tidak lebih baik dari setengah pertumbuhan industri keuangan bank. Maka tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bersama bahwa perlu adanya perkembangan yang signifikan tidak hanya dari industri keuangan bank tapi juga industri keuangan non-bank atau IKNB. Industri keuangan non-bank syariah dapat meliputi asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga investasi, dana pensiun, dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk mendirikan jasa keuangan bagi masyarakat selain bank. Kemudian B. Fungsi industri keuangan non-bank atau IKNB. Yang pertama yaitu menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Cara ini dinilai efektif karena penyimpanan uang dalam bentuk non-tunai lebih aman dan efisien. Dengan adanya penggalangan dana ini, diharapkan lembaga keuangan non-bank dapat membantu masyarakat. Kemudian yang kedua, memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Yang ketiga, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. Yang keempat, menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Kemudian yang kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Yang keenam, memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Yang ketujuh, memberikan kredit. LKBB atau IKNB dapat memberikan kredit dalam jangka panjang. Kredit merupakan
kegiatan utama dari lembaga keuangan, biasanya para pengusaha memberikan kredit ini untuk mengembangkan usahanya. Ya, saya dari pemateri kedua akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip IKNB dan peran dan jenisnya. Kalian sudah tahu kan apa itu IKNB? Yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkan guna kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Adapun prinsip-prinsip industri keuangan non-bank atau IKNB dalam menjalankan usahanya mengedepankan dua prinsip utama, yakni melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah tidak wajar di luar kebiasaan nasabah, sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk terorisme. Dan yang kedua, harus mengenal latar belakang nasabah identitas, saldo dalam rekening, hingga kebiasaan transaksi. Adapun peran dan jenis lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana atau lendable funds dari penabung atau unit surplus atau leaders kepada peminjam atau borrowers atau unit defisit. Maka peranan lembaga keuangan bukan bank bagi pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan akses terhadap jasa keuangan. Dapat dibagi, A. Perusahaan pembiayaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan alternatif sumber pendanaan bagi UKM. Dan yang B. Perusahaan model Ventura mempunyai tujuan untuk mendukung pertumbuhnya kewirausahaan, selanjutnya penciptaan lapangan pekerjaan. Dan yang C. Dana pensiun dan asuransi mempunyai tujuan menawarkan produk untuk mengelola resiko bagi perusahaan dan perorangan. Dan yang kedua, pengurangan biaya untuk memperoleh jasa keuangan, meningkatkan persaingan antar penyebab jasa keuangan agar produk dan jasa mereka lebih efisien melalui biaya yang lebih rendah. Dan yang ketiga, meningkatkan stabilitas keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Sekian dari pemateri kedua. Materi ketiga, jenis-jenis industri keuangan non-bank atau IKNB. Berikut adapun jenis-jenis industri keuangan non-bank atau IKNB yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Koperasi simpanan pinjam. Salah satu jenis IKNB ialah koperasi simpanan pinjam atau yang dikenal dengan KSP. Landasan hukum dari usaha koperasi simpan pinjam ini ialah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, di mana undang-undang ini mencabut undang-undang terdahulunya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan yakni A. Menghimpun dana dari anggota, B. Memberikan pinjaman kepada anggota, C. Menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam. 2. Asuransi. Perkembangan asuransi di dunia ini telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, di mana era mekanisme pertanian dan era reformasi produksi asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi verjekring atau insurance. Memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Profesor R. Sukardono menerjemahkan asuransi yang berasal dari verjekrar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung risiko. 3. Pengadaian, yakni suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak, adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. 4. Perusahaan efek. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, atau tempat yang membeli dan menjual efek atau surat-surat berharga dan lainnya. 5. Vintage. Vintage merupakan sebuah inovasi akibat menajamnya perkembangan informasi dalam bidang teknologi dan informasi. Vintage terdiri atas produk-produk yang biasanya berupa sistem yang dibangun sedemikian rupa untuk tujuan menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. 7. Dana pensiun. Program pensiun terbagi menjadi dua, yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMT
yakni program pensiun yang memanfaatkan ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang bukan program pensiun iuran pasti dan program pensiun iuran pasti, yakni program yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran, serta hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing, beserta sebagai manfaat pensiun. 8. Perusahaan pembiayaan atau leasing atau multi-finance yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan menurut pasal 1 butir 2 Kepres tersebut, yakni lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modalnya dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. 9. Modal ventura. Modal ventura merupakan modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Modal venture merupakan bentuk pembiayaan aktif yang ditandai dengan keterlibatan ini menjadi karakteristik khas yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi kelemahan yang umumnya dihadapi oleh UKM, yakni kemampuan manajemen perusahaan. 10. Factoring atau anjak piutang. Anjak piutang factoring adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko kredit. 11. Pasar uang. Pasar uang merupakan tempat di mana suatu pihak meminjam dana dari pihak lainnya pada tingkat bunga tertentu dan untuk jangka waktu di bawah 1 tahun. 12. Kartu kredit. Kartu kredit di zaman modern menjadi salah satu metode pembayaran yang dianggap memudahkan hampir seluruh transaksi ekonomi dengan tingkat keamanan yang dikembangkan oleh masing-masing bank penerbit. Itulah hasil dari presentasi materi 3. Lebih kurang saya mohon maaf pada Allah. Saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.